Hidup hemat sederhana. Pancawarna bisa membuat mata buta. Pancanada bisa membibikan kuping tuli. Pancarasa bisa membuat selera hambar. Memacu kuda lari cepat, memburu binatang, membuat orang iri gila. Memiliki barang yang bernilai tinggi, takut dicuri orang. Hanya sengran, cukup makan minum yang sederhana, cari kenikmatan dari dalam hati dan tidak dari luar. Maka dia menjauhi hidup mewah yang berlebihan, pertahankan hidup tenang, sederhana, dan rasa berkecukupan. Itulah apa yang dikatakan Lao-Tzu dalam buku Dao De Jing bab ke-12. Lao-Tzu mengingatkan kita bahwa kenikmatan yang berlebihan tidak baik untuk perkembangan jasmani dan rohani. Misalkan, kita terpukau dengan daya tarik dan godaan pancawarna duniawi, atau orang menibik barang mewah dan godaan wanita cantik. Maka kita akan menjadi silau, kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karenanya, kita pun menjadi buta materi yang utama. Kalau kita terus-terusan senang mendengar pancanada yang campur aduk dan bising, telinga akan menjadi cepat tuli dan tidak bisa membedakan mana suara yang baik dan mana suara yang tidak baik. Kalau terlalu banyak mendengar gosip tentang kesalahan atau kepada orang lain, lama-kelamaan kita menjadi tuli, tidak lagi mampu membedakan mana yang gosip dan mana yang bukan. Akibatnya, kita pun bisa menjadi salesman, si penyebar gosip. Secara tidak sadar, kita menyebarluaskan kabar tidak berdasar yang belum tentu benar. Pada zaman sekarang, anak muda suka mendengarkan musik rock yang amat bising di telinga. Lama-kelamaan telinga tidak peka lagi mendengar suara yang halus dan pelan. Kalau setiap hari makan hidang yang serba mewah adalah lezat, lama-kelamaan rasa di lidah bisa menjadi jenuh dan hambar. Yang dimaksud dengan pancarasa di sini adalah asam, manis, pahit, pedas, dan asin. Oleh karenanya, orang setiap hari makan yang lezat di restoran, lama-kelamaan tidak bisa merasakan lagi bahwa makanan itu lezat. Bila tergila-gila mengejar harta kekayaan atau kedudukan yang lebih tinggi, orang akan berusaha mati-matian mengejar apa yang dia inginkan. Itu sama seperti orang yang sedang memacu kuda untuk memburu binatang. Pada saat itulah dia begitu berhasrat mengejar mangsa sampai berhasil dapat dikejarnya. Jika mendapatkan barang langka atau harta kekayaan yang sulit didapat dan bernilai sangat tinggi, setiap orang pasti merasa takut barang itu dicuri. Dia jadi selalu waspada dan tidak tenang, takut suatu waktu bandanya dicuri orang. Itu sama seperti orang kaya yang takut suatu ketika harta kekayaannya bisa hilang. Oleh karenanya, Lao-Tzu mengatakan sengran hanya makan dan minum sederhana secukupnya, tidak tertarik dan menjadi kemewahan di dalam hidupnya. Kebahagiaan dan kenikmatan yang berasal dari dalam hati adalah yang terbaik dan kenikmatannya kekal. Sebaliknya, kenikmatan yang datang dari luar hanya bersifat sementara dan justru bisa membawa bahaya serta penderitaan bagi dirinya. Maka, buanglah rasa kenikmatan duniawi, pertahankan hidup tenang, sederhana, dan rasa berkecukupan, kata Lao-Tzu. Di sini, Lao-Tzu tidak menganjurkan kita tidak boleh menikmati materi sama sekali. Ia hanya menganjurkan kita menikmati hidup secara wajar dan proporsional, tidak berlebihan. Kurangi ego dan keinginan. Nafsu keinginan yang berlebihan tidak bisa membawa kita ke kenikmatan yang sesungguhnya dan kebahagiaan yang kekal, tapi justru bisa menjerumuskan kita ke jurang yang membahayakan diri. Sadar atau tidak, kenikmatan yang berlebihan bisa membuat moral merosot. Kenikmatan yang menyesatkan palsu itu harus dibatasi secara rasional agar tidak menjadi kebodohan yang terkendalikan. Dengan hidup hemat sederhana,